Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, salah satu rukun iman adalah mempercayai nabi-nabi terdahulu. Di antara sekian nabi, ada satu nabi yang sangat kaya raya. Begitu melimpah kekayaannya hingga beliau dinobatkan sebagai nabi paling kaya dalam sejarah. Nabi tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Ia adalah seorang nabi sekaligus raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Nabi Daud alaihissalam. Sebanyak 27 kali dalam Al-Quran nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapakah kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam jika dikonversikan dalam mata uang sekarang? Sebelumnya, tim arkeolog yang dipimpin Profesor Erez bin Yosef dari Tel Aviv University menemukan situs arkeologi di Israel. Situs arkeolog yang terletak di lembah Timna tersebut diklaim sebagai salah satu dari sumber kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang memerintah kerajaan besar sekitar 3000 tahun yang lalu ini diduga berhasil melakukan penambangan tembaga. Kekayaannya didapat dengan memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang dari situs arkeologi lembah Timna. Disebutkan bahwa produksi tambang di situs lembah Timna berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwa produksi tambang di situs lembah Timna berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tim arkeolog mulai menggali situs kuno di lembah Timna, Israel Selatan, yang diduga peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam pada 1964. Sejak saat itulah para peneliti menemukan jaringan terowongan yang diduga adalah jalan untuk menambang biji tembaga dari batuan. Semua bahan ampas biji hitam yang ditemukan merupakan limbah dari tungku. Ini adalah bukti yang sangat penting untuk produksi tembaga kuno di Timna, jelas Profesor bin Yosef. Menurut Profesor bin Yosef, tembaga pada masa lalu merupakan sumber daya ekonomi yang paling penting dan industri yang paling menguntungkan. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, tembaga menjadi salah satu logam yang paling dicari. Jika diibaratkan, tembaga di zaman itu sama pentingnya dengan minyak mentah di masa zaman sekarang. Mirip seperti sekarang di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa minyak bumi. Manusia zaman itu pun tak bisa melakukan apa-apa tanpa tembaga. Jelas Dr. Muhammad Nazar dari Friends of Archaeology of Jordan. Sementara itu, Profesor bin Yosef dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memerintah kerajaannya selama 39 tahun. Selama memerintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekayaan sebesar 2,2 triliun dolar Amerika jika dikonversikan dengan mata uang saat ini. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memisahkan biji tembaga yang merupakan komoditi penting seperti minyak bumi saat ini. Inilah bukti-bukti Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di bumi. Yang pertama, Istana Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus Raja Israel yang naik tahta sepeninggalan ayahnya Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran dan disebut-sebut raja terbesar yang pernah ada karena tidak hanya menguasai bangsa manusia saja tetapi juga binatang, jin, dan lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia yang paling kaya yang pernah ada di bumi. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju pada masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca menunjukkan hal itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan.
Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaannya runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah barat yang kini disebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan di Palestina oleh orang Yahudi. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7 yang artinya, "Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran surat Al-Isra ayat 4. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran surat Al-Isra ayat 5. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran surat Al-Isra ayat 6. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dalam hikayat lain disebutkan bahwa istana Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi disebutkan bahwa warna biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna merupakan pertemuan dari langit dan bumi. Selain istana Sulaiman, konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya, seperti gapura yang terletak di sebelah barat daya, istana Ratu Balkis, dan istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu, ada pula ruang pengadilan, tempat tinggal para rohib, pintu masuk ke kuil, lapangan, atau alun-alun. Yang kedua, raja semua makhluk. Nabi Sulaiman adalah raja semua makhluk. Selain manusia, beliau juga menaklukkan seluruh binatang dan bahkan makhluk gaib, macam jin dan setan. Mereka menjadi tentara dan pekerja bagi Nabi Sulaiman. Jumlah mereka sangat banyak, jutaan. Diceritakan dalam Al-Quran jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula jika masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri yang sangat jauh bandingannya dari siapapun. Pasukan jin dan pasukan manusia Raja Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik. Nabi Sulaiman bahkan mampu memerintahkan angin. Dari sini makin tak bisa disangkal jika Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan paling kaya di muka bumi. Hingga kini ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon harta ini terkubur di sebuah tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Sulaiman yang letaknya sendiri masih simpang siur. Tak cuma berisi harta, dikatakan pula jika di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Batu ini juga jadi harta paling berharga yang nilainya tak bisa diukur dan akan jadi benda paling menggemparkan jika berhasil ditemukan. Belakangan para peneliti berhasil menerjemahkan sebuah petunjuk yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Petunjuk ini menyimpulkan jika letak kuil Sulaiman kemungkinan menyebar di Timur Tengah. Ketiga, memberi makan seluruh makhluk hidup. Ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman. Dengan harta dan kekuasaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman berniat untuk membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Menurutnya bukan hal yang sulit untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilakannya. Usai Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangan, Allah berfirman, "Makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman pun menjawab, "Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tak segera menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Allah hanya mendatangkan seekor ikan yang besar saja dari sekian banyak ikan yang hidup di laut.
Ikan besar itu pun diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah menyiapkan makanan begitu banyak dan dengan susah payah, pada akhirnya tak dapat membuat satu ekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyuguhkan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Keempat, bala tentara Nabi Sulaiman. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan hewan-hewan, manusia, dan jin agar tunduk kepada kehendaknya. Bahkan cerita-cerita menunjukkan bahwa masing-masing pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan uniknya sendiri dan tak tertandingi oleh siapapun. Contohnya, jin yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk membawa sang Nabi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Bahkan diceritakan bahwa pasukan jin Ifrit dan manusia yang berilmu di bawah pemimpinan Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balqis dalam hitungan detik. Selain itu, tercatat pula bahwa Nabi Sulaiman melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan jin, manusia, burung-burung, dan bahkan bersama angin. Itulah bukti-bukti Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang abad. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman. 1. Mengerahkan jin untuk membangun istana. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin menjadi pasukannya. Para jin itu membantu Nabi Sulaiman dalam membangun istana megah. 2. Menaklukkan angin. Selain jin, angin juga bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Ini sangat berguna bagi Nabi Sulaiman untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanannya ke suatu tempat. 3. Mengalirkan tembaga. Atas izin Allah, tembaga di perut bumi dapat dialirkan dengan mudah oleh Nabi Sulaiman. Cairan tembaga tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. 4. Memahami bahasa binatang. Saat dalam perjalanan bersama pasukannya, Nabi Sulaiman mendengar suara semut berseru, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar seruan sang semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan dalam hati bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemampuan luar biasa. Peninggalan Nabi Sulaiman paling diincar Israel yang bisa mengendalikan setan, jin, dan manusia. Apakah terkubur di bawah Masjidil Aqsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Di antara keistimewaan beliau termasuk kemampuannya berkomunikasi dengan binatang, semut, dan burung-burung, serta menguasai angin, laut, udara, dan jin-jin yang tunduk serta taat pada perintahnya. Nabi Sulaiman dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur dan ketika ayahandanya wafat. Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi menggantikan ayahnya. Sulaiman semasa hidupnya adalah raja dari segala raja. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya meliputi kebijaksanaan luar biasa, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai binatang bahkan semut, serta kekuasaan atas makhluk halus serta jin dan setan. Mukjizat ini salah satunya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Naml ayat 18 yang artinya, "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut,
Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Sulaiman yang dilimpahi mukjizat tersebut tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semut. Dalam kekagumannya, beliau melanjutkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Selain itu, Nabi Sulaiman sangat kaya. Beliau memiliki istana megah yang dibangun melalui kerjasama gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding-dinding istananya disusun dari batu pualam, sementara tiang dan pintunya dihiasi dengan emas dan tembaga. Atapnya terbuat dari perak dengan hiasan dan ukirannya yang berkilauan dari mutiara, intan, berlian, serta mutiara yang tersebar di taman pasir dan berbagai kemewahan lainnya. Dalam kitab Raja-Raja digambarkan bahwa persembahan emas kepada Sulaiman dalam 1 tahun mencapai 666 talen. 1 talen emas diperkirakan setara dengan berat seorang manusia, yaitu sekitar 50 kg menurut satu versi. Namun versi lain menyebutkan sekitar 33 kg atau berkisar antara 20 sampai 40 kg. Dalam kitab Raja-Raja disebutkan bahwa sejumlah emas ditempatkan di dalam sebuah rumah megah yang didirikan di hutan Lebanon. Raja juga membuat singgasana besar dari gading yang dilapisi dengan emas terbaik. Kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman menimbulkan keyakinan banyak orang bahwa masih ada harta karun yang disembunyikan entah di mana. Meskipun begitu, isi dari pundi-pundi yang masih tersisa tetap menjadi misteri. Bisa jadi emas, perhiasan, perak, atau bahkan mungkin tabut perjanjian atau Ark of the Covenant. Tabut perjanjian atau Ark of the Covenant adalah wadah kayu yang dilapisi dengan emas murni dan memiliki 2 batang pengusung. Salah satu muatannya adalah 10 perintah Tuhan. Namun sayangnya, rakyatnya yang merupakan orang-orang Yahudi justru melakukan kekufuran terhadap Nabi Sulaiman dan menolak mengakui bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Sebaliknya, orang-orang Yahudi dan mereka yang mengaku sebagai ahli Alkitab sangat berkeinginan untuk memperoleh kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, terutama kemampuan membuat bangsa jin tunduk dan patuh terhadapnya. Orang-orang Yahudi kemudian berspekulasi bahwa Sulaiman pasti memiliki sebuah kitab atau objek tertentu yang memberikannya kemampuan tersebut. Prasangka ini kemudian menimbulkan ide di kalangan setan untuk merencanakan sesuatu. Penting untuk dicatat bahwa pada masa Nabi Sulaiman, setan sering naik ke langit untuk mencuri informasi mengenai kejadian gaib yang akan dan sedang terjadi di bumi dari malaikat. Setelah mencuri informasi tersebut, setan menambahinya dengan 70 kebohongan dalam setiap kalimatnya. Dengan cara ini, terbentuklah rangkaian kalimat yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mengambil sihir-sihir yang dimiliki oleh setan dan menguburkannya di bawah tempat duduknya. Tindakan ini dilakukan agar sihir-sihir tersebut tidak dapat digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia di masa mendatang. Dengan demikian, upaya setan untuk menggunakan sihir demi menjerumuskan manusia ke jalan sesat tidak berhasil. Namun, setelah Nabi Sulaiman wafat, bangsa Yahudi berupaya mencari-cari harta peninggalannya dengan harapan untuk memperoleh keistimewaan yang dimilikinya. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab, memperdaya mereka dengan cerita palsu bahwa Sulaiman memang memiliki sebuah kitab sakti yang terkubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya.
Orang-orang Yahudi percaya akan hal itu dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir dengan pengarangnya adalah setan. Kini bangsa Israel menjadikan kitab ini sebagai pedoman mereka akan ketamakan untuk menjadi penguasa dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, firman Allah menjelaskan atas kejadian ini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi peninggalan apa yang dicari Israel dari Nabi Sulaiman? Jadi ada 3 petunjuk keberadaan harta karun Sulaiman yang disadu dari berbagai sumber. Yang pertama, tabut perjanjian. Tabut perjanjian atau Ark of the Covenant sebagai salah satu artefak yang sangat diincar sejak zaman Nabi Sulaiman. Merupakan sebuah kotak kayu yang berisi 2 loh batu yang diukir dengan 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas Andre, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels, Risalah Kapal. Berdasar teks itu, Davila mengklaim kuil Salomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Babilonia yang sekarang berada di wilayah Irak modern menjadi dikenal sebagai kemungkinan lokasi harta karun legendaris tersebut. Meskipun mempersempit wilayah pencarian, terjemahan tersebut sering dianggap lebih bersifat fantastis daripada memberikan petunjuk yang jelas. Dalam Risalah Kapal juga diungkapkan bahwa harta tersebut dikabarkan disembunyikan oleh Simur, seorang dari suku Lewi di antara 12 suku Israel, bersama dengan para sahabatnya. Namun teks selanjutnya menyebutkan bahwa harta karun itu kemudian disembunyikan oleh Samsiel dan malaikat lainnya. Dalam teks tersebut terdapat daftar harta karun Nabi Sulaiman, termasuk ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci, yaitu tempat ibadah yang dapat dipindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun tersebut adalah tabut perjanjian, sebuah peti yang dilapisi emas dengan usia sekitar 3000 tahun. Menurut teks kitab orang Israel, 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa terdapat dalam tabut perjanjian. Dan peti itu disimpan di Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Selain itu, peti tersebut juga berisi berbagai harta karun. Bangsa Babilonia menghancurkan kuil Sulaiman pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak saat itu, peti berisi harta karun tersebut hilang. Selama berabad-abad, para arkeolog telah mencari peti harta karun itu tanpa adanya petunjuk yang jelas mengenai apakah peti itu rusak atau disembunyikan. Harta karun kedua Nabi Sulaiman adalah cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang tidak hanya memiliki nilai yang tinggi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan magis. Cincin tersebut konon dapat mengendalikan roh dan setan. Banyak yang meyakini bahwa benda tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada pemakainya. Seperti yang dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincin berharganya di perairan sungai Yordan. Sulaiman menganggap bahwa perhiasan itu telah hilang selamanya.
hingga seorang nelayan menemukan dan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan seekor ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini menjadi suatu misteri. Konon cincin tersebut ikut dimakamkan di samping jenazah Nabi Sulaiman. Sementara itu, lokasi pasti dari makamnya Nabi Sulaiman masih belum diketahui hingga saat ini. Desas-desus yang tersebar sepanjang zaman menyebutkan bahwa siapapun yang menemukan cincin tersebut akan menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha mencari cincin itu, dan bangsa Israel meyakini jika menemukan cincin itu maka akan bisa menjadi penguasa dunia. Harta karun Nabi Sulaiman yang ketiga yaitu tambang harta. Nabi Sulaiman juga disebut-sebut memiliki tambang harta. Kabar ini pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 oleh penulis Haraider Haggard dalam novel petualangannya King Solomon's Mines yang diterbitkan seiring dengan booming penemuan arkeologi, termasuk situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Setengah abad kemudian, rabbi sekaligus arkeolog Amerika Nelson Gluck mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Namun tambang-tambang tersebut tak dipenuhi emas, melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman. Karena Gluck tidak mampu mengaitkan bukti arkeologis tersebut dengan apa yang tertera dalam kitab suci, para sejarawan modern cenderung mengabaikan penemuan ini. Hingga saat ini, tambang yang diimajinasikan sebagai tempat yang penuh dengan harta benda tersebut belum ditemukan. Apakah nantinya Israel mampu menemukan harta karun Nabi Sulaiman tersebut? Walau alam bisawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.